Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tim pemburu preman Polres Badung menciduk 5 tersangka yang kerap melakukan kejahatan jalanan. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025, harga hewan kurban kambing di Kabupaten Gianyar melonjak naik. Produksi gerabah di Desa Kapal terus menurun, sehingga masa depan kerajinan ini menjadi suram dan terancam punah. Tim pemburu preman Polres Badung beraksi dengan menciduk 5 tersangka yang kerap melakukan kejahatan jalanan. Para tersangka ini terlibat 4 kasus kejahatan, seperti penganiayaan hingga pencurian dengan kekerasan. Dalam rilis yang digelar di Mapores Badung, Kapolres mengatakan, 3 tersangka terlibat kasus penganiayaan dan perkelahian yang dipicu kesalahpahaman. Sementara kasus ketiga, polisi meringkus tersangka penjamret ponsel iPhone milik korban di depan villa di Kuta Utara pada hari Sabtu pekan lalu. Kita kemarin sudah laksanakan apel gelar pasukan terkait dengan tim pemburu preman. Jadi sekarang kita berhasil ada 5 tersangka dan 3 LP. Rata-rata kejadiannya ini modusnya dengan ada yang jambret, kemudian Kelima tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan. Polres Badung akan menindak tegas aksi premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat, salah satunya dengan menggelar operasi cipta kondisi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang kambing di Badung biasanya tersenyum karena sudah banyak pembeli yang memborong hewan kurban. Namun beberapa hari menjelang Idul Adha tahun ini, Rudi Haryono dan pedagang kambing was-was. Pasalnya masih banyak hewan kurban yang harus mereka kasih makan, alias belum laku terjual. Menurut pedagang musiman di Desa Dalung, tahun lalu mereka bisa meraup untung lumayan besar. Namun tahun ini sepertinya balik modal saja sudah bagus. Penurunan tersebut menurut mereka karena berbarengan anak-anak masuk sekolah sehingga masyarakat menahan pengeluaran. Permintaan tahun ini menurun, Pak. Daripada tahun kemarin kita sedikit menurun. Ini faktornya kira-kira apa, Pak? Berbarengan dengan anak mau masuk sekolah, jadi mengirit-irit anggaran. Berapa persen, Pak, kira-kira penurunannya, Pak, dibandingkan tahun lalu, Pak? Penurunan ya sedikit lah, 20%. Menghadapi kondisi bagaimana, Pak, strateginya, Pak, dalam memasarkan kambing-kambing ini? Kita strateginya media sosial, Pak. Jadi di sisi lain kita menurun, tapi di sisi lain promosi di media sosial itu masih jarang dipakai oleh teman-teman pedagang kambing. Cuman kirimnya kita jauh-jauh. Kemana aja, Pak? Nusa Dua, Jimbaran, kemarin Tabanan. Harga kambing yang paling banyak laku saat ini berkisar antara 2 hingga 3,5 juta rupiah. Rudi dan pedagang kambing lainnya menggunakan strategi pemasaran melalui media sosial dan hasilnya lumayan. Para pedagang kini berharap detik-detik menjelang Idul Adha, mereka masih bisa meraup untung. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Banyakan yang bawa sendiri kambing yang korban-korban itu loh. Kenapa gitu? Nggak tahu, mungkin dikirain panitia nyari untung mungkin. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025, harga kambing kurban di Kabupaten Gianyar melonjak. Kenaikan harga hewan kurban ini menguntungkan peternak kambing di Desa Bone dan Kramas, Kecamatan Belabatu, serta di Kecamatan Gianyar.
Maimunah, salah satu peternak di Desa Bone, mengaku sejak hampir 2 pekan, ia sudah menjual 12 ekor kambing ke panitia maupun perorangan untuk disembelih di Masjid Semebaung. Selain itu, permintaan ini juga datang dari beberapa tempat di kota Gianyar maupun sekitarnya. Tahun lalu, harga seekor kambing ukuran sedang dijual sekitar 2–2.500.000 rupiah. Namun sekarang dibanderol hingga 3,5 juta rupiah per ekornya. Banyak lari juga, banyak lari ke sapi juga. Oh, berarti kambingnya agak menurun sekarang? Iya, agak menurun sekarang. Berapa ekor nih Pak? Ada 10 apa berapa ini balaku? Ke Semebaung aja. Belum di tempat-tempat lain lagi ya? Ya ada nih di sini Gianyar ada juga nyari 3, nyari 4 gitu. Kalau harga dibandingkan biasanya Bu? Paling segini 2,5, 2 juta Pak. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya lumayan dah, alhamdulillah ada. Naik sedikit. Sampai berapa? Sampai 3 juta. 3 juta per ekor ya? Iya, yang gede. Tergantung gede kambingnya juga Pak. Kalau gede gedean harganya, kalau kecil kecil gitu. Kemana aja Pak bawa Bu? Ke Semebaung, ke Gianyar. Sama setiap gini pasti gitu. Dari Panitia Perayaan Hari Besar Islam atau dari PHBI Semebaung mengakui peningkatan kebutuhan kambing untuk Hari Raya Idul Adha. Namun ia meminta masyarakat yang ingin berkurban waspada dengan kondisi kambing yang terserang penyakit. Kalau lagi terakhir, di akhir-akhir memang agak sedikit naik. Tapi kalau sebelum awal 1 bulan yang lalu sih dapat lebih murah. Kalau dulu berapa? Sekarang berapa? Dulu 3,5 kita dapat. Sekarang 4 juta sampai 4 juta lebih per 1 ekor. Berat berapa itu? Sekitar? Yang 4.700.000, 4,5 gitu harganya. Terus untuk ini permintaan sekarang lebih tinggi atau gimana? Sama 15 ekor untuk kambing. Sapi? 15, sapi 15. Sapi 15? Iya. Kambing? Lebih sampai 18 kan. Untuk mencegah peredaran daging hewan kurban yang tidak sehat, petugas Dinas Pertanian dari bidang kesehatan hewan, Pemkab Gianyar, akan memeriksa hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat luas. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli menerjunkan belasan petugas kesehatan untuk memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap perayaan Hari Raya Kurban, kali ini pemerintah menugaskan 18 tenaga medik veteriner ke 2 lokasi, di Masjid Agung Bangli dan Masjid Muhajirin Kintamani. Pengecekan meliputi pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem akan dilakukan pada H-1. Pemeriksaan ini untuk mengecek fisik hewan apakah mengidap penyakit. Sedangkan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa karkas dan jeroan hewan untuk mencegah cacing pita dan penyakit hewan berbahaya lainnya. Intinya kami sudah sangat siap, sudah menyiapkan personil, kemudian juga gambaran objek pelaksanaannya sudah, dan juga tinggal kita turun. Kalau ditemukan indikasi penyakit, kita sarankan untuk tidak dikonsumsi. Kita sarankan untuk tidak dikonsumsi. Kita tidak ingin juga ada resiko pada masyarakat yang mengkonsumsi daging yang ada terkontaminasi penyakit maupun parasit. Penyakit yang biasa menyerang hewan kurban antara lain penyakit mulut dan kuku dan penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin. Majelis Ulama Indonesia menganjurkan sebelum membeli hewan kurban, perhatikan kaki hewan tidak pincang, telinga dan ekor tidak terpotong, mata tidak buta, tanduk sempurna dan lain sebagainya. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.